Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu sistem metabolisme mikrobiota dan makrobiota di perairan berdasarkan materi biologis. Di sini saya akan perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Amalia Prasetyani dan rekan-rekan saya ada Shirley Cleodora Elsada, Maya Nindya Maheswari Ladina, Dewa Hutama Gemilang, Ahdana Hazikun, Cinta Mesya Salsabila, Sharon Roserly Dwijaya, Marcelina Santoso. Untuk submateri yang kami berikan di sini yang pertama ada pengertian metabolisme, yang kedua peran metabolisme, yang ketiga proses dalam metabolisme, yang keempat tatanan aktivitas pada organisme perairan, yang terakhir ada case base. Pengertian metabolisme. Metabolisme merupakan semua proses reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup yang memungkinkan organisme untuk mengubah makanan menjadi energi yang digunakan untuk berbagai kegiatan sel dan tubuh. Proses ini juga termasuk pembentukan dan pemecahan molekul yang diperlukan untuk pertumbuhan, perbaikan jaringan, sintesis zat-zat penting, serta penghilang sisa-sisa metabolisme. Proses metabolisme dibagi menjadi dua, yaitu anabolisme dan katabolisme. Anabolisme adalah proses membangun molekul kompleks dari yang sederhana dan membutuhkan energi. Sedangkan katabolisme adalah proses pemecahan molekul kompleks menjadi sederhana, melepaskan energi yang digunakan untuk aktivitas tubuh. Keduanya bekerja seimbang untuk mempertahankan fungsi tubuh. Contoh dari anabolisme yaitu fotosintesis dan kemosintesis. Serta contoh dari katabolisme itu respirasi yang memerlukan proses glikolisis, daur Krebs, transport elektron. Respirasi terbagi menjadi dua lagi, yaitu respirasi aerob dan respirasi anaerob. Baik, saya akan menjelaskan peran metabolisme. Nah, peran metabolisme yang pertama mendapatkan energi. Metabolisme membantu mengubah makanan menjadi energi yang dibutuhkan tubuh untuk melakukan aktivitas sehari-hari seperti berpikir, bergerak, dan berbicara. Untuk yang kedua, detoksifikasi. Metabolisme membantu mengubah zat-zat beracun atau berbahaya menjadi bentuk yang kurang berbahaya atau mudah dikeluarkan dari tubuh. Yang ketiga, pertumbuhan dan perbaikan. Nah, pertumbuhan dan perbaikan melalui anabolisme. Metabolisme memungkinkan pembentukan dan perbaikan sel-sel yang rusak atau mati sehingga mendukung pertumbuhan dan perbaikan jaringan tubuh. Nah, jadi itu adalah peran metabolisme. Ya guys ya. Proses metabolisme mikrobiota dan makrobiota di badan air merupakan bagian penting dari ekosistem laut yang kompleks. Mikrobiota seperti bakteri terlibat dalam produksi senyawa metabolik sekunder seperti alkaloid, flavonoid, dan fenol yang memiliki sifat antibakteri dan antimikroba. Senyawa ini dapat mengganggu komponen peptidoglikan bakteri dan menyebabkan kematian bakteri. Selain itu, bakteri di badan air berinteraksi dengan lingkungan melalui nutrisi seperti nitrat dan fosfat yang penting untuk pertumbuhan dan metabolisme fitoplankton. Makrobiota seperti fitoplankton berperan penting dalam metabolisme perairan melalui fotosintesis. Melalui fotosintesis ini, karbon dioksida dan air diubah menjadi glukosa dan oksigen yang digunakan oleh makrobiota lain dalam rantai makanan. Fitoplankton ini juga berinteraksi dengan lingkungan melalui ketersediaan nutrisi. Konsentrasi unsur hara yang tinggi dapat mempengaruhi produktivitas fitoplankton dan ekosistem perairan secara keseluruhan. Proses metabolisme mikrobiota dan makrobiota di badan air sangatlah kompleks dan saling berhubungan. Interaksi antara mikrobiota dan makrobiota mempengaruhi keseimbangan ekosistem perairan dan berperan penting dalam menjaga ketersediaan unsur hara dan kesehatan ekosistem. Oleh karena itu, penting untuk memahami dan menjaga keseimbangan mikrobiota dan makrobiota di lingkungan perairan untuk menjamin kelestarian ekosistem laut. Yang selanjutnya yaitu metabolisme karbohidrat. Karbohidrat merupakan salah satu sumber energi untuk aktivitas sel secara biologis melalui proses glikolisis. Proses glikolisis ini dimulai dari perubahan molekul glukosa menjadi molekul pirufat.
Selain itu, glukosa juga dapat disintesis dari prekursor non-karbohidrat melalui reaksi yang disebut gluconeogenesis. Selanjutnya, melalui jalur pentosa fosfat memungkinkan sel untuk mengubah glukosamin 6-min-fosfat turunan glukosa menjadi ribosa 5-min-fosfat. Gula yang digunakan untuk mensintesis nukleotida dan asam nukleat dan jenis monosakarida lainnya. Metabolisme protein. Protein merupakan salah satu molekul kompleks yang terdapat pada tubuh organisme yang berperan sebagai reseptor pensinyalan sel, enzim, hormon, saluran oin, oksigen, pengangkut CO2 pada hemoglobin, pembentuk otot, pengikat jaringan, dan masih terdapat fungsi lainnya. Secara metabolik, protein berfungsi sebagai sumber energi dalam struktur glukosa dan trigliserida. Berdasarkan strukturnya, protein menjadi 4, yaitu struktur primer, sekunder, tersier, dan kuartier. Struktur-struktur tersebut tersusun atas sejumlah residu asam amino yang membentuk ikatan peptida dan memberikan ciri khusus pada tiap struktur protein. Salah satu contoh proses katabolisme protein ialah ketika makanan terdistribusi di lambung dan terjadi reaksi secara enzimalis yang akan menghasilkan pH lambung sekitar antara pH 1,5 hingga 3,5. Kondisi tersebut berdampak terhadap perubahan sifat protein makanan dalam lambung dan menyebabkan terjadi hidrolisis protein secara enzimatis. Saat proses hidrolisis protein telah berakhir, kondisi keasaman lambung akan dinetralkan oleh natrium berkarbonat yang sekresilasi oleh pankreas. Saat metabolisme protein serangkaian proses biokimia di mana protein yang dikonsumsi oleh hewan akuatik dipecah menjadi asam amino, kemudian digunakan untuk berbagai fungsi tubuh atau dirubah menjadi energi. Proses ini sangat penting bagi kelangsungan hidup hewan akuatik karena protein merupakan komponen utama dalam pertumbuhan, perbaikan jaringan, dan berbagai fungsi fisiologis lainnya. Secara umum, dalam pertumbuhan, hewan akuatik yang memiliki gigi akan mengunyah makanan untuk memperkecil ukuran partikel protein. Di dalam saluran pencernaan, enzim protase akan memecah protein menjadi peptida yang lebih pendek, lalu menjadi asam amino. Asam amino yang dihasilkan kemudian diserap oleh usus dan masuk ke dalam aliran darah. Asam amino yang telah diserap akan dibawa oleh darah ke seluruh tubuh, termasuk ke sel-sel yang membutuhkan. Di dalam sel asam amino digunakan sebagai bahan baku untuk mensintesis protein baru. Proses ini melibatkan ribosom dan RNA transfer. Metabolisme lipid atau lemak. Lipid merupakan salah satu makromolekul heterogen yang sangat berperan dalam fungsi biologis pada organisme. Fungsi utama lipid berkaitan dengan pembentukan membran biologis, penyimpanan transportasi energi, dan molekul pengikat glikopid, sinyal hormon steroid, dan salah satu sumber utama metabolisme asam lemak, keton, dan vitamin D. Lipid memiliki sifat tidak larut air dan larut dalam pelarut nol polar, misalnya ether dan kloroform. Lipid secara biomedis tidak hanya sebagai sumber energi, tetapi juga memiliki sifat esensial, merupakan terdapat kandungan vitamin larut lemak serta mikronutrien lipofilik lainnya. Suplementasi asam lemak esensial dapat memberikan manfaat dalam mengobati penyakit kardiovaskular, rheumatoid arthritis, dan demensia. Hubungan antara gula, asam, atau lemak pada proses metabolisme terlihat pada asetil koenzim A yang menjadi perantara antara proses glikosis dan siklus asam sitrat. Proses sintesis lipid pertama kali dalam tubuh diawali dengan penambahan gugus karboksil yang diperoleh dari senyawa bikarbonat, lalu asetil KOA terkarbonsilase dan menghasilkan koloni KOA. Proses karbonase pada asetil KOA sangat bergantung pada jumlah ATP yang memerlukan kofaktor Mn2+ dan biotil sebagai elemen aktivasi. Yang selanjutnya yaitu tatanan aktivitas pada organisme perairan. Pertumbuhan
Mikroorganisme adalah pertambahan jumlah sel dan jumlah organisme di suatu perairan. Contohnya yaitu kultur bakteri yang merupakan pertambahan komponen dalam sel hidup. Metabolisme dalam kultur bakteri mencakup reaksi biokimia penting untuk memperoleh energi, membangun komponen seluler, dan mengatur aktivitas biokimia selama pertumbuhan. Proses ini terbagi dalam katabolisme yang menguraikan molekul kompleks menjadi energi melalui respirasi aerob, anaerob, dan fermentasi, serta anabolisme yang mensintesis molekul kompleks dari molekul sederhana untuk pertumbuhan. Faktor-faktor seperti nutrisi, kondisi lingkungan, dan fase pertumbuhan mempengaruhi metabolisme bakteri. Dengan mengendalikan faktor-faktor ini, metabolisme bakteri dapat dioptimalkan untuk berbagai aplikasi termasuk produksi antibiotik, bioremediasi, dan bioteknologi. Demikian adanya sumber nutrien yang tersedia di perairan dapat membuat sel bertumbuh dengan cepat dan ukuran sel menjadi lebih besar. Sumber nutrien yang tersedia di perairan dapat membuat sel bertumbuh dengan cepat dan ukuran sel menjadi lebih besar. Yang selanjutnya yaitu proses metabolisme mikroorganisme di perairan. Nutrisi yaitu penyerapan bahan ke dalam sel untuk proses metabolisme. Yang pertama yaitu katabolisme. Nutrien sebagai sumber energi atau penerima elektron. Contohnya itu ada oksigen dan KNO3. Anabolisme. Nutrien sebagai bahan baku utama yang memerlukan energi fotosintesis. Fungsi nutrien untuk pertumbuhan yang pertama itu ada sumber karbon seperti hidrat arang, asam organik, garam organik, polialkohol. Dua, sumber nitrogen seperti amonium nitrat, asam amino, protein. Yang ketiga, sumber energi seperti senyawa organik, anorganik, dan cahaya matahari. Yang keempat, faktor pertumbuhan seperti mineral dan vitamin. Metabolisme mikroorganisme itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu autotrof yang merupakan mikroorganisme yang mampu menghasilkan makanan tersendiri dari senyawa organik, terutama karbon dioksida. Mereka menggunakan energi cahaya atau energi kimia untuk mengubah CO2 menjadi senyawa organik yang lebih kompleks. Yang kedua itu ada heterotrof, yaitu mikroorganisme yang tidak dapat menghasilkan makanan sendiri. Mereka bergantung pada senyawa organik yang sudah jadi sebagai sumber karbon. Di sini saya akan menjelaskan pengaturan metabolisme. Setiap sel mikroorganisme mengadakan pertukaran zat dengan lingkungannya, mengambil zat-zat tertentu dari lingkungan, mengembalikan zat-zat tertentu ke dalam lingkungan. Proses tersebut disebut sebagai proses metabolisme. Proses metabolisme membutuhkan enzim dan ATP. Enzim yaitu katalisator organik atau biokatalisator dihasilkan oleh sel bakteri. Fungsinya untuk mempercepat reaksi kimia, tidak mengalami perubahan jumlah atau jumlah enzim sebelum dan setelah reaksi adalah tetap. Ini saya akan menjelaskan proses masuknya nutrien ke dalam mikroorganisme. Yang pertama yaitu difusi pasif. Konsentrasi gradien dari tinggi ke rendah. Contoh, air keluar masuk sel secara bebas, difusi ADP ke dalam dan difusi ATP keluar dari mitokondria atau transfer glukosa dalam sel darah merah. Yang kedua yaitu difusi yang dipercepat. Konsentrasi tinggi ke rendah. Kecepatan lebih tinggi dari difusi pasif dengan dibantu enzim permease. Contoh, gula masuk ke dalam sel eukariotik yaitu fungi dan alga. Gliseron masuk ke dalam sel prokaryotik yaitu bakteri. Yang ketiga yaitu transfer aktif. Konsentrasi rendah ke tinggi dengan bantuan enzim permease dan energi. Contoh sel E. coli, laktosa plus enzim beta galaktosida permease, di mana afinitas permease terhadap laktosa dalam sel lebih rendah daripada di luar sel. Yang keempat yaitu translokasi. Komponen masuk ke dalam sel ditambah energi, diubah menjadi komponen bentuk lain tidak dapat keluar membran atau Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan faktor yang mempengaruhi metabolisme. Yang pertama, metabolisme yang mencakup seluruh proses kimia yang terjadi di dalam organisme, dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal dan internal, termasuk suhu, pH, ketersediaan nutrisi, dan oksigen. Faktor-faktor ini memainkan peran penting dalam menentukan efisiensi dan arah proses metabolik. Ketersediaan nutrisi merupakan faktor krusial lainnya, karena organisme memerlukan karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral untuk menjalankan proses metabolisme.
Kekurangan atau kelebihan nutrisi tertentu dapat menghambat atau mempercepat jalur metabolik tertentu. Sebagai contoh, ketersediaan glukosa secara langsung mempengaruhi jalur glikolisis dan produksi ATP dalam sel. Ketersediaan oksigen juga mempengaruhi metabolisme, terutama dalam metabolisme aerobik, di mana oksigen berperan sebagai aseptor elektron terakhir dalam rantai transport elektron untuk produksi ATP. Secara keseluruhan, faktor-faktor ini menentukan efisiensi metabolisme dan mengarahkan organisme ke jalur metabolik tertentu sesuai dengan kondisi lingkungan mereka. Next. Selanjutnya pada bagian case base. Untuk case yang pertama yaitu dengan jurnal yang berjudul Mikroba Parameter Kualitas Perairan Pulau Pari untuk Upaya Pembesaran Budidaya Biota yang ditulis oleh Lies Indah Sutiknowati. Penelitian ini menitik beratkan pada pentingnya kualitas air dalam mendukung keberhasilan budidaya, terutama di perairan Pulau Pari. Kualitas air dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk keberadaan mikroba yang berperan sebagai indikator kesehatan ekosistem. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengukur parameter mikrobiologis yang berdampak pada aktivitas budidaya seperti kepadatan bakteri, heterotrofik, dan coliform, serta berpengaruhnya terhadap kualitas air dan kesehatan biota budidaya khususnya pada golongan gastropoda yang seperti siput, gonggong, dan kerang darah. Pemahaman terhadap dinamika mikroba di perairan ini diharapkan dapat menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kualitas air dan mendukung keberhasilan budidaya di kawasan tersebut. Sistem metabolisme pada makrobiota yang diteliti terutama bakteri heterotrofik berfungsi menguraikan senyawa organik menjadi komponen yang lebih sederhana. Bakteri ini juga bertindak sebagai dekomposer yang mengubah bahan organik dari sisa pakan dan material lainnya menjadi nutrisi yang dapat diserap oleh biota lain seperti fitoplankton. Proses ini sangat penting dalam siklus nutrisi dan kesuburan perairan karena bakteri heterotrofik juga mampu menguraikan fosfat, nitrat, dan amonia menjadi bentuk yang dapat diakses oleh tanaman dan organisme lainnya. Bakteri ini umumnya memiliki bentuk sel yang bervariasi seperti batang pendek dan bulat, serta mampu hidup dengan berbagai kondisi lingkungan, termasuk di sedimen dan perairan. Metabolisme mereka berkontribusi terhadap dinamika ekosistem perairan, termasuk interaksi dengan fitoplankton yang memerlukan enzim yang dihasilkan oleh bakteri untuk pertumbuhan dan reproduksi. Anjing, sudah bentuk. Lalu untuk jurnal yang kedua ada jurnal berjudul Studi Komunitas Plankton di Sungai Kundur, Kecamatan Banyuasin 1, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, yang ditulis oleh Ade Kartika, Zazili Hanafia, dan juga Salni. Penelitian ini menyoroti peran krusial plankton sebagai produsen utama dalam ekosistem akuatik, terutama fitoplankton. Plankton berfungsi sebagai sumber makanan bagi berbagai organisme air, sehingga keberadaan dan perubahan mereka sangat mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Penelitian ini juga dilakukan setelah insiden kebocoran pipa dan pencemaran minyak di Sungai Kundur yang dapat mengubah faktor fisikokimia perairan dan berdampak pada kehidupan plankton. Oleh karena itu, sangat penting untuk meneliti komposisi laporan dan indeks keanekaragaman komunitas plankton di Sungai Kundur guna memahami dampak pencemaran dan kestabilan ekosistem di perairan tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui komposisi dan membahas kondisi plankton di Sungai Kundur serta untuk mengevaluasi indeks keanekaragaman komunitas plankton di sana. Penelitian ini juga bertujuan untuk menggambarkan tingkat kestabilan plankton dan tingkat polusi di wilayah yang diteliti. Metabolisme plankton, terutama fitoplankton di perairan yang menjadi objek penelitian ini terjadi melalui proses fotosintesis. Dalam proses ini, fitoplankton menggunakan cahaya matahari untuk mengubah karbon dioksida dan air menjadi glukosa dan oksigen, yang menjadi sumber energi bagi mereka dan organisme lain dalam ekosistem. Proses ini sangat penting karena fitoplankton berfungsi sebagai produsen utama dalam rantai makanan akuatik dengan menyediakan energi bagi zooplankton dan organisme lainnya. Sementara itu, zooplankton berperan sebagai konsumen primer dengan memakan fitoplankton dan mengubah energi yang diperoleh menjadi biomasa yang dapat dimanfaatkan oleh predator yang lebih besar dalam ekosistem. Secara keseluruhan, metabolisme plankton berkontribusi terhadap keseimbangan ekosistem perairan dan kualitas udara.
Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah, mohon maaf. Sekian, terima kasih.